Ini adalah W211 Wagon, ya, TE500. Jadi spek tertinggi di wagon ini, langka, sangat rare. Hanya ada 2 di Indonesia yang punya. Salah satunya punya gue. Tuh, E500 guys, suaranya guys. Oke guys, kita buka sunroof ya guys. Bisa dada-dada guys, bisa kampanye presiden guys nih, Pilpres 2024 bentar lagi nih. Kenapa W211 Wagon ini sangat langka di Indonesia? Karena memang dia tidak masuk resmi ke Indonesia. ATPM tidak masukin W211 Wagon. Rata-rata yang masuk sini adalah orang masuk lewat kedutaan. Apakah terus akan saya tambah koleksi wagon saya? Apakah justru akan ada yang kita lepas? Kita lihat aja nanti guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Masih ingat kan konten otomotif gue waktu gue nge-review mobil wagon gue yang buat bawa anjing atau bawa temen yang kayak anjing, ya kan? Dan kali ini gue akan mereview atau memperkenalkan salah satu simpanan gue yang nggak pernah gue keluarin selama ini. Selama ini gue simpen, gue keep, nggak pernah gue expose. Tapi kali ini gue harus mengekspos mobil simpanan gue yang satu ini karena ini adalah mobil yang sangat rare. Dan untuk tipe mesin gue ini hanya ada 2 di Indonesia yang punya mobil ini. Dan kita lihat dari lampunya mungkin kalian bisa nebak. Ini Mercedes, tipenya apa? Sama kayak mobil wagon gue dulu, sama-sama ini adalah wagon. Ini adalah W211 Wagon, ya, TE500. Jadi spek tertinggi di wagon ini, ya, TE500. Udah tahu kalau TE500 berarti mesinnya kapasitas cc-nya sebesar apa. Dan yang punya wagon ini W211 adalah wagon Mercy yang paling langka di Indonesia dibanding 210, 124, ya kan. Apalagi 212 yang udah banyak dan masuk lewat ATPM. Langka, sangat rare. Jumlahnya bahkan konon tidak sampai 10 atau nggak sampai 8 di Indonesia. Tapi yang TE500 karena hanya ada 2 di Indonesia yang punya. Salah satunya punya gue. Nah, gue akan review ini sama-sama wagon, jadi mobil ini bisa bawa anjing juga, ya. Ada dog guardnya di sini, jadi bisa bawa teman yang juga mirip Jaing juga. Tapi, ya kan, ini mobil, lihat dong. Kenapa masih gue simpan dan belum gue keluarin? Karena penampilannya masih toku banget, ya. Kayak milik bapak-bapak atau gadun-gadun yang bawa janda-janda atau simpenan, cewek-cewek simpenan. Kenapa? Karena mobilnya gelap banget kaca filmnya, lihat guys, lihat. Lihat, gelap banget, jadi mobil ini jadi kaku, monoton, jadi jadul banget, nggak enak dilihat. Sedangkan gue nggak mungkin dong bawa janda-janda sama cewek-cewek simpenan. Jadi gue akan review mobil ini setelah gue ganti kaca filmnya. Gue bikin bening clear, 20% aja. Dan kalau gue terinspirasi dari Mercedes yang Avantgarde. Karena Avantgarde itu kan kacanya ada agak kebiru-biruan. Jadi gue pengen bikin yang clear tapi biru 20%. Dan itu cuma ada di kaca film Iceberg. Jadi gue akan review mobil ini setelah gue ganti kaca film Iceberg. Jadi 20% clear, warna biru. Jadi nanti akan tampilannya seperti Mercedes Avantgarde. Dan Iceberg ini adalah teknologi buatan Amerika. Tapi walaupun Iceberg clear 20%, tapi dia memiliki 99% infrared rejection. Jadi bisa daya tolak ukur penahan panasnya sampai 99%. Nah, ini kerennya. Oke, seperti apa tampilannya? Nanti setelah gue ganti kaca film Iceberg, clear 20%, warna biru kebiruan, ya, warna kebiruan, gue baru akan review mobil ini. Dan nanti gue akan kasih tahu juga Iceberg itu seperti apa. Oke, kalau begitu silakan diganti, Mas, dari Iceberg. Kira-kira butuh waktu berapa lama? Sini, Mas. Butuh waktu berapa lama untuk ganti kaca film ini? Kurang lebih 3 jam. 3 jaman. Oh, Mas dari mana nih? Saya dari Rangkas Bitung. Dari Rangkas Bitung. Bukan asal loh. Ini dari mana itu? Iya. Agni Central Motor. Ya, kurang Rangkas Bitung, Mas jangannya dari mana? Serpong, Serang gitu. Ya. Oke, Mas, ini berapa lama tadi gantinya? Kurang lebih 3 jaman. 3 jaman ya? Oke, 3 jam. Mobil ini udah bisa jadi ciamik ya, baru saya review guys ya. Oke, nanti akan saya jelaskan setelah kaca filmnya terganti. Selamat bekerja, Mas.
Oke, sekarang sudah diganti kaca filmnya. Ya, jadi sekarang lebih beda banget ya kan. Udah nggak kayak mobil gadun-gadun lagi. Ya, udah nggak kayak mobil gadun-gadun mencari simpanan atau membawa apa cabai-cabean. Jadi ini udah terang benderang, udah biru, jadi udah kayak Avantgarde. Karena basicnya juga kalau nggak dikasih kaca film, mobil Mercedes ini udah biru, udah kebiruan. Tapi ini lebih jadi kayak Avantgarde lah kurang lebih. Nah, ini Iceberg, kaca film Iceberg yang clear 20%. Ini walaupun clear 20%, tapi dia punya infrared rejection sampai 99%. Jadi bisa mampu menahan panas itu, menolak panasnya itu luar biasa besar sampai 99%. Dan lihat tuh, tampilan juga keren banget. Untuk yang 40% sampai 80% ke atas, Iceberg itu punya night vision teknologi. Jadi dia untuk malam itu visibility-nya untuk melihatnya itu lebih paling maksimal, paling sempurna untuk Iceberg. Jadi ini ada kaca film yang paling luar biasa dan garansinya juga 5 tahun dan ini made in USA atau Amerika. Keren kan? Yes. Oke, kalau gitu kita sekarang langsung saja mereview mobil ini. Mobil ini adalah serinya W211 dan ini adalah wagon touring ya. Dan untuk Mercy W211 wagon ya, di Indonesia ini adalah wagon yang paling rare, paling langka, paling jarang. Untuk 211 wagon di Indonesia paling hanya ada 7-8 unit. Dan untuk yang seri gue TE500 ini itu paling hanya ada 2 unit yang gue tahu. Dan punya gue ini benar-benar yang full paper ya bro ya. Ya shop ya, yang ngap ya. Oke. Jadi TE500 guys, ini spek paling tinggi. Nah, kalau TE500 itu spek paling tinggi. Kalau yang banyak beredar nggak banyak juga. Dari 8 unit yang sisanya dari 2 mungkin hanya 6 itu hanya ada yang namanya 200 kompresor ya untuk seri E200. Jadi spek paling low, paling bawah, paling rendah, kasta paling rendahnya di wagon ini. Jadi gue yang paling tinggi guys, bukannya sombong tapi ria guys. Bukannya ria tapi songkak guys. Tapi sama aja lah, nggak apa-apa lah. Oke. Ya, kenapa gue ngomong gitu kan mengharapkan nanti biar ada yang netizen ngomong dasar lo ria, dasar sombong, biar rame aja guys ya. Oke. Dan kalau begitu kenapa W211 wagon ini sangat langka di Indonesia? Karena memang dia tidak masuk resmi ke Indonesia. ATPM tidak masukin W211 wagon. Ya sedangkan yang 212, 212 itu sudah masuk ATPM aja, udah bejibun, udah banjir banyak. Jadi harganya bisa lebih mahal ini daripada yang 212. Dan untuk yang 210 yang sebelumnya itu juga populasinya masih banyak. Untuk yang boxer yang 124 juga masih sangat banyak wagon. Jadi ini paling rare, paling langka. Nah, ini rata-rata yang masuk sini adalah orang masuk lewat kedutaan. Jadi ex kedutaan. Dan ini karena ex kedutaan jadi papernya resmi guys. Nah ini gue cek VIN numbernya ya. Bener-bener ini sesuai VIN number, surat papernya sesuai dengan VIN numbernya. Jadi bukan surat-surat kawin-kawinan guys ya. Bukan kawin silang, bukan kawin kontrak, bukan kawin lari guys. Ya. Nih modelnya E500 guys, lihat tuh. Ya kan? Tuh ada order numbernya. Ini order location dulu dari Great Britain, Northern Ireland, Irlandia guys ya. Ini bekas kedutaan besar dulu. Gue nggak bisa sebutin kedutaan besar apa. Interiornya Amanreta leather Napa semi black ya kan. Warnanya brilliant silver metallic. Tuh release date-nya tahun 2003 November. Delivery date-nya juga sama ya kan. Terus dia ada new telematics generation. Tuh habis itu lengkap speed sensor. Terus habis itu ini paling lengkap sekali ya guys. Dan ini dia itu udah air suspension depan belakang. Kalau yang E200-nya hanya belakangnya doang guys. Jadi ini versi paling lengkap, semua ada heaternya, ada lengkap, paling lengkap, selengkap-lengkapnya. Lampunya bisa xenon headlamps. Dia automatic transmission, mesinnya V8. Oke, jadi serinya ini bener E500 ya. Ini yang membedakan dengan 210. Kalau 210 yang UIS yang lama itu lampunya masih nggak kayak begini. Nggak kayak telur, dia bulatnya lebih kecil. 2 ya kan. Ini velgnya udah gue ganti BBS. Dan ini ada 3 suspensi, ada 3 sport ya. Ada mode normal, ada sport mode 1, ada sport mode 2. Jadi bisa pendek tinggi sendiri. Ini udah otomatis ada pencetannya guys. Lihat, yang bikin wagon ini cantik atau ciamik tuh lihat, panjang ke belakang, bentuknya tuh udah beda kayak sedan. Dan emang kalau untuk dalam kasta permobilan, kasta tertinggi itu udah pasti cabrio guys. Yang cabrio. Kasta kedua adalah coupe. Terus habis itu wagon baru yang sedan. Tapi untuk di Indonesia, untuk beberapa case atau beberapa brand, beberapa merek mobil tertentu, wagon ini harganya bisa sama atau lebih mahal dari cabrionya. Karena populasi wagon ini di Indonesia sangat jarang sekali.
Contohnya kayak E30 Wagon lah. E30 Wagon kadang-kadang untuk beberapa case wagonnya itu lebih mahal dari E30 Cabrio-nya karena populasi wagon di Indonesia yang asli hanya ada 5 atau 6. Sedangkan Cabrio masih lebih dari itu. Ini juga speknya udah yang spek sunroof ya. Spek sunroof, air suspension depan belakang. Ini udah gue kasih side marker biar kayak US Lamb versi USDM ya, United States Domestic Market. Ini tambahan gue bikin sendiri guys. Ya. Tuh, E500 guys suaranya guys. Oke guys, kita buka sunroof ya guys. Bisa dada-dada guys, bisa kampanye presiden guys nih Pilpres 2024 ntar lagi nih. Bisa halo, saya Uya Kuya wakil calon Bupati Durensawit ya kan. Ini kita bisa tutup lagi. Kalau udah kepanasan, bosen, boring, takut ada serangga masuk, kita tutup lagi guys ya kan. Tutup. Kalau misalnya panas lagi, biar nggak kelihatan sama burung-burung, kita tutup ya kan, gampang. Oke. Ini udah gue pasang iceberg kaca film juga yang 20% biru juga. Terus ini biasa penyakitnya kalau monitor begini, ya. Ini bisa gue ganti, gue udah order, ya, karena jarang dipakai. Ini ada sport mode-nya nih guys. Ini ada pencetannya nih, lihat. Ini untuk normal mode, sport mode nih gue. Oke, ini turun dia, lebih turun nih. Nah ini ada bedanya 500 Ti gue nih, ada tombol guys. Jadi kalau kita ini untuk mesin ojek nih, kalau mesin ke bawah mesin McD, kalau ini mesin KFC, ya kan. Kalau kiri, kalau kita misalnya lagi mau berhenti di warung rokok yang kiri, mencet kiri. Kalau kita mau berhenti di Alfamart, pencet ini, ya kan. Itu bingung kan guys? Iyalah. Terus nih lihat nih, ada cup holdernya guys. Nih kita buka nih guys. Pucrut, pencet kan. Sulap bukan sihir, sat, taruh deh minuman keras ya kan. Maksud minuman keras kan botol kan keras kan guys, ya kan. Kita masukin lagi, kucrut, iya. Ini bisa dibuka guys, ya kan. Ini bisa, ini buka yang atasnya doang guys, ya kan. Ini ada laci guys, tuh ada uang 1000 ya guys, tuh. Terus habis itu, ini biasa pencetan memori electric seat guys. Ada memori keberapa nih untuk pencet 1. Berarti dia pernah di memori untuk setelan begini nih set. Ini tilt steering juga bisa naik turun guys. Ini lebih rendah nih. Ini kalau yang pertama. Yang kedua ya guys. Ini buat siapa nyetir nih? Yang Astrid kayak ini deket banget nih. Oke. Terus ini seperti biasa spion bisa lipat. Ya kan? Ya. Misal dia malu, ada cewek cantik kita lipat. Tuh, kalau mau godain cewek kita buka lagi ya kan. Ya, di sini untuk mirror kanan kiri. Nah, kontrol AC di sini. Ini ada heaternya semua. Ini ada AC belakang. Ini ada heater segala macam. Kan ini soalnya dari build up buat luar negeri ada salju guys. Ini ada lampu. Ya kan? Oh, ini lampu depan. Ya kan? Oh, masih ditutup dulu guys, baru nyala lampunya guys. Oke guys. Sekarang kita cobain mau nggak guys? Oke, cobain. Yuk kita cobain jalan-jalan yuk guys. Oke. Oh iya satu lagi lupa guys. Nah ini belakangnya guys, kita lihat guys. Seperti biasa. Ya ini ada buat dog guardnya juga, buat naruh bawa anjing ya kan. Sini. Terus ini juga bisa ini guys. Tuh biar nutup ini bisa guys. Ditutup ya, tapi gue mau buka aja. Oke, gitu saja guys. Kalau begitu mari kita coba mobil ini. Kita bawa muter, bawa jalan. Dan ini vakum guys belakangnya guys. Jangan lupa, jadi jangan dibanting guys. Cukup begini doang. Nah, kan? Oke, kalau gitu sekarang kita jalan guys.
Oh ya guys, jadi kemarin sempat kunci mobil TL500 gue ini bermasalah, jadi remote-nya nggak jalan. Jadi gue bawa ke komandan key dan langsung bener masalahnya di antena, dan kita nggak perlu ganti kunci, ganti antena cuma di service doang. Nah sekarang udah bisa tuh buka gitu. Tuh, dari jauh juga bisa di komandan key guys, di bos Bursa Otomotif Sunter. Mobil secanggih apapun bisa betulin kunci, secanggih apapun, mobil secanggih apapun bisa di situ. Dan gue langganan di komandan key kalau masalah dengan kunci, dengan remote dan lain sebagainya. Yuk kita jalan ya. Nah, oke, sekarang saatnya kita coba untuk TE500 W211 Wagon ini. Jadi ini karena ini 5000 cc seri 500, jadi cc gede banget. Jadi udah jelas untuk tarikan ini enak banget ini mobil. Dan seperti yang gue bilang tadi, untuk setahu gue untuk TE500 ini yang ada di Indonesia yang punya hanya 2 atau 3 orang, kecuali yang 200 ya, atau seri lain. Kalau yang untuk TE500 setahu gue cuma ada 2 di Indonesia yang punya. Nah, dan ini mobil emang rare banget. Ini adalah wagon, mobil station wagon Mercy yang terlangka yang ada di Indonesia. Kalau 124 kan boxer banyak gitu kan ya. Kalau 210 juga banyak, kalau 212 apalagi banyak ya. Kalau ini yang W211 ini udah paling sedikit populasi di Indonesia guys. Gitu. Tapi ini mobil akselerasi sih gila banget ya. Sekali gua tegas sedikit langsung tuh. Karena ini cc-nya gede banget gitu kan. Dari kemarin udah banyak banget yang ngebujukin gua buat jual mobil ini, termasuk dari luar Jawa, karena saking langkanya mobil ini ya. Tapi sekarang kalau misalnya gue jual, gue lepas, gue dapet ini lagi susah. Apalagi untuk seri TE500 dan bersurat. Ini full paper ya guys, suratnya benar full paper. Dan ini jarang banget. Kemarin juga ada sempat temen gue yang punya, tapi yang serinya 200 bukan 500. Yang TE500 sudah paling high spec banget. Semua kalau kita lihat di VIN numbernya tadi kita cek, itu kan jelas banget tuh, itu kelengkapannya lengkap banget. Oke guys, jadi menurut kalian gimana? Apakah terus akan saya tambah koleksi wagon saya? Apakah justru akan ada yang kita lepas? Kita lihat aja nanti guys. Kalau begitu jangan lupa subscribe terus Buya TV. Kalian tulis mau gue review mobil gue yang mana lagi, wagon, cabrio, coupe, atau mobil red 80-an, 90-an, terserah. Tulis aja di komen di bawah ya guys.